Trust me, I've been there, Mas. I've been there bahwa kalau kita analisa broker homologi itu Q3 ya. Kalau Q3 itu kan kita lihat pasti kayak Hal-hal seperti itu ya domisili, terus kode broker itu bisa aja dikerjain. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Stockbit Talk episode ke-15. Bersama saya Henrico Gani, investment analyst dari Stockbit Sekuritas. Nah, kali ini saya udah kedatangan dua stockbitor kita yang pastinya udah dikenal ya. Ada Pak Riki dan juga ada Bro Rio. Nah, kita kenalan dulu nih ya buat teman-teman yang belum tahu nih. Silakan Bro Rio. halo, namaku Rio Tanujaya, ID Stockbitku Ray94, aku sehari-hari sebagai karyawan swasta. Oke, thank you. Oke, silakan Pak Riki. ya, saya Ricky, saya full time investor. ID saya di Stockbit Ricky2212. Oke, nah kali ini kita bakal lanjutin obrolan kita dari Stockbit Talk yang sebelumnya. Kita bakal ngomongin tentang IHSG nih, yang kabarnya nanti akan menutup domisili investor, foreign dan domestik. Terus kita juga bakal tanya-tanya gimana nih outlook tentang kuartal 3. Kita mulai aja ya langsung ya. Oke, saya nanya dari Pak Riki dulu nih Pak. Ya, jadi kalau dulu berapa bulan lalu ya, akhir tahun kalau nggak salah, itu kan kode broker ditutup ya, gitu ya. Kita udah nggak bisa ngeliat nih siapa yang beli, siapa yang jual gitu ya. Nah itu kan impact-nya lumayan ya buat teman-teman yang trader tuh, apalagi yang suka ngikutin bandarmologi gitu kan. Wah itu kayaknya udah, wah gimana nih, siapa yang beli? Wah udah nggak tahu nih supirnya siapa katanya kan gitu kan. Nah sekarang mau ditutup lagi nih Pak, foreign sama domestik gitu kan. Kira-kira impact-nya ke market gimana nih Pak? Kalau kita baca berita, kan katanya biar pasarnya semakin efisien gitu kan ya, nggak ada herding behavior gitu kan. Itu kira-kira bener nggak sih dari pandangan Pak Riki gitu? Iya. Oke, gini Mas, belakangan ini kan kayak brokermologi ini kan, bandarmologi ini kan jadi kayak suatu ilmu terapan baru ya Mas. Iya. Jadi suatu yang ngetren nih Mas. Jadi seakan-akan kita bisa menganalisa pergerakan satu saham dengan cara melihat broker ini ya Mas, sirkulasi brokernya gitu ya. Saya cuma pesan sih Mas, janganlah. Itu suatu ilmu yang memang sebenarnya bukan hal utama untuk analisa sih Mas. Kita back to basic aja lah. Saham itu kalau investor ya balik ke fundamental dan kinerja, kalau trader ya balik aja ke teknikal gitu loh Mas. Yeah. Trust me, I've been there Mas. I've been there bahwa kalau kita analisa broker homologi itu agak sulit Mas. Banyak kepentingannya, banyak sirkulasi yang kita nggak mengerti, banyak area abu-abunya lah Mas. Oh, oke. Jadi malah jadi bahaya gitu ya kalau sebenarnya kita asal ikut-ikutan doang, kita nggak tahu sebenarnya apa yang ada di balik tulisan-tulisan kode broker itu atau domisili itu ya. Kalau bandarmologi gitu ya, aku kan biasanya pakai juga ya sesekali doang lah, ngeliat-ngeliat doang gitu. Kadang kan emang ada broker tertentu yang apa ya, kayak afiliasi grup tertentu gitu. Misalnya broker apa, itu kan punya grup ini, kemungkinan yang akum grup dia. Itu kan cuma broker ini dalam hal ini kan kayak cuma baju gitu ya, kayak orang bisa ganti-ganti gitu. Kita nggak pernah tahu pihak yang bertransaksi di itu, yang jual beli itu siapa gitu kan. Kita cuma bisa lihat kode brokernya. Dan ini kan juga nggak sepenuhnya ditutup itu kan kita pas jam akhir tutup bursa itu kan masih bisa dilihat kan ya, dan apa kalau di luar negeri kan sebenarnya emang benar-benar udah nggak ada sama sekali gitu, nggak bisa dilihat sama sekali malah siapa yang beli brokernya, siapa yang jual gitu kan. Ini kan di Indonesia seenggaknya masih ada transisi lah gitu, jadi pas closing market masih bisa lihat datanya gitu. Dan ini kan bukan apa ya, jangan jadikan ini sebagai faktor penentu untuk jual beli gitu, ambil keputusan. Kalaupun dulu waktu masih bisa dilihat pun, aku juga nggak pernah jadiin ini sebagai satu-satunya faktor buat ambil keputusan investasi sih. Karena kan ada faktor lain yang lebih penting daripada itu, kayak kondisi keuangannya, terus prospek usahanya dan lain-lain gitu. Oke. So ya sama ya kayak Pak Riki ya, nggak terlalu efek signifikan. Iya, dia bilang si A beli ini, belum tentu si A. Dia bilang belum jual nih, belum tentu Mas. Dia bisa aja jual lewat tempahan, kita nggak tahu Mas. Iya, gitu loh. Itu contohnya dengan misalnya saya beli nih, terus saya pindah barang, terus jual. Itu kan kelihatannya broker yang beli itu belum jual gitu kan misalnya ya. Padahal bisa kita transaksi di under ini Mas, aftermarket ya Mas ya. Kita kirim barangnya ke tempat lain. Pindah barang. Kan nggak ketahuan Mas. Gitu betul. Jadi makanya saya bilang untuk brokermologi, bandarmologi buat saya sih jangan jadi hal utama deh Mas. Gitu loh. Apalagi pindahnya dari domestik, beli di domestik, pindahnya ke foreign. Jadi, kan saya bilang Mas, saya aja bisa foreign kok kalau mau. Saya bisa foreign loh Mas, saya asing loh. Iya, betul. Ya memang ya itu menjadi, ya mungkin belum banyak Pak teman-teman yang tahu hal itu kan. Jadi ini bisa jadi warning juga nih, bisa jadi pengetahuan baru buat teman-teman kalau
hal-hal seperti itu ya domisili, terus kode broker itu bisa aja dikerjain gitu. Jadi jangan cuman telan mentah-mentah aja sebelum beli, do your research dulu juga gitu. Baik teknikal buat trader ataupun fundamental gitu ya Pak ya buat investor gitu. Oke, tadi udah menjawab nih Pak pertanyaan tentang IHSG gitu ya. Kita udah ngobrol dari episode sebelumnya. Nah, sekarang mau nanya nih Pak tentang kuartal 3 gitu. Kuartal 3 kan ya udah rolling lah ya. Sekarang udah rolling kuartal 3 ya kita bisa ngelihat selama ini perjalanannya gimana tapi belum habis nih. Gitu. Kalau dari Pak Riki sama Bro Rio nih, kira-kira melihat kuartal 3 ini gimana? Ya kalau boleh teaser sedikit kuartal 4 kira-kira bakal kayak gimana gitu. Saya dari Pak Riki Pak, silakan. Ya kita live terakhir bulan Mei kemarin Mas ya. Kita live terakhir bulan Mei, saya sempat ngomong sama Mas, saya lagi Racing Cash. Saya melihat gini Mas, akan ada transisi perpindahan nih Mas, perpindahan dari keadaan yang main cheap money, kita akan ke tightening nih Mas, karena inflasi udah tinggi nih Mas. Dan itu akan dialami oleh seluruh dunia Mas, bukan cuma Amerika, bukan cuma Eropa, nanti juga masuk ke Indonesia Mas. Iya. Dan it's happen Mas sekarang, suku bunga sudah naik berapa kali ya. Iya. Even nanti, ini inflasi kemarin terakhir kan udah luncur sampai 9,1 ya Mas ya. ya. Betul. Jadi itu udah, wah luar biasa deh Mas. Kita aja inflasi Indonesia belum pernah segitu Mas, jarang-jarang ya. Ini Amerika ini negara maju ya, loh. yang biasanya inflasinya 2%. 2%, 3%, 9% Mas, gila Mas, ini parah. Jadi, dan itu juga nanti akan nular sih Mas ke Indonesia Mas. Dan sekarang posisinya mereka akan tightening perlahan. Dari DM juga akan tightening, Indo pun akan tightening Mas nantinya. Dan kelihatannya BI juga, saya kemarin semalam saya malam baru cek, saya cek bond Indonesia Mas, dari mulai bond 10 tahun, bond 15 tahun, itu yieldnya udah ada yang 7,5%, 7,3% Mas. Artinya sebenarnya suku bunga memang akan naik nih Mas, sama nih. Jadi kalau suku bunga naik Mas, ya wajar lah kalau ada meriang-meriang Mas. Jadi ada bersin-bersin, ada batuk-batuk gitu ya. Kita juga akan mengalami hal sama kok, sama di luar Mas gitu loh. Jadi kalau tanya outlook Q3 Mas, kalau memang nanti ada kenaikan suku bunga nih Mas, in the near term gitu ya, dan which is itu mungkin akan terjadi Mas. Ya namanya bersin batuk biasa lah Mas. Oke, so tapi sebenarnya dengan ya bersin ini, meriang ini gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita punya view jangka menengah panjang bisa jadi peluang nggak nih Pak? Opportunity dong Mas harusnya. Opportunity dong ya? Iya kan saya bisa bilang beli Mas, barang murah kan? kalau saya nanti kalau udah bloodbath di luar, orang udah suffer, orang sudah mulai kewalahan gitu loh Mas, pusing, nah kita kan siap-siap Mas. Iya, ya ini bisa jadi kesempatan ya. Mungkin Betul. buat teman-teman apalagi yang punya view-nya menengah panjang gitu ya. Dan biasanya kan saya pernah bilang juga Mas, kan market tuh kan jeleknya di Q3 sebenarnya Mas. Jadi orang ngomong saya in May tuh sebenarnya nanti jeleknya di Q3 sebenarnya. Biasanya ya Mas ya, saya ngomong biasanya ya loh. Yeah. Bukan pasti ya biasanya. Jadi beberapa krisis tuh kan lahir di Q3, September, Oktober. Jadi makanya ada Wake Me Up When September Ends. September. Jadi lagu. Oke, wah ini mantap nih Pak Riki. Ininya outlook-nya udah dibeberin semua nih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau dari Bro Rio sekarang kita dengar nih, coba gimana kalau view-nya tentang kuartal 3, kuartal 4 ini? Kalau view Q3 ya, kalau Q3 itu kan kita lihat pasti kayak lebih ke lanjutan earning season Q2. Jadi kalau misalnya earning season Q2 yang keluar di akhir Juli ini baik gitu misalnya, itu kan dia pasti price action sahamnya juga ngikutin gitu kan. Entah mungkin kadang ngarepin Q3-nya berlanjut baik gitu kinerjanya kan. Tapi kan karena ada kebijakan bank sentral naikin suku bunga itu kan buat meredam inflasi, dan inflasi ya tadi seperti dibilang Mas Riki juga tinggi gitu kan. Itu kan juga salah satu yang bisa patut dipertimbangkan juga ya, terutama kan karena Indonesia sendiri masih belum naikin bunga nih ya kan. Di saat bank sentral negara lain udah pada naikin gitu. Cuma kan cepat atau lambat pasti Indonesia juga akan ikut gitu kan. Cuma kan karena masih ketahan oleh cadangan devisa yang kuat, kayak kemarin surplus neraca dagang masih besar gitu, itu mungkin masih bisa diredam-redam. Tapi kalau misalnya gap-nya itu agak jauh dibanding developed market gitu kan, itu kan jadi kurang menarik ya. Selama ini kan mungkin asing masuk ke Indonesia tuh ngelihat karena gap yield-nya tuh beda gitu kan, beda lumayan. Jadi kan ada potensi keuntungan lah gitu kan. Cuma kalau yieldnya beda dikit doang sama negara maju dengan resiko yang dianggap lebih tinggi gitu kan, pasti asingnya juga minta yield yang lebih tinggi. Mau nggak mau kan jadi mesti menyesuaikan juga BI-nya supaya outflow-nya nggak makin banyak asing ini gitu. Udah diminta kok Mas. Udah diminta. Asing udah minta kok, udah minta yield tinggi gitu ya. Dan kondisi beberapa bond Indonesia gitu ya, 10, 20,
Dan tekanan terhadap rupiah juga kan juga lumayan tuh mas, 15.000. Iya, 15.000. Walaupun memang nih agak ketahan nih mas. Oke sih, saya bilang sebenarnya oke mas. Cuman diminta yield lebih tinggi lah mas, sedikit gitu loh. Udah diminta secara tidak langsung. Bukan diminta ini ya teman-teman ya, bukan diminta Pak Peri tolong dong minta yield lebih gede, tapi Gini, secara tidak langsung. Betul. Sekarang gini, kalau kita invest mas, kan kita nyari yield yang yield berbanding dengan resiko deh mas. Kalau yield resikonya dengan negara maju itu misalkan kayak Fed 2,5, kita ngasih 3,5, nggak menarik mas. Iya, ada faktor resiko kan situ mas. Iya betul. Resiko kurs, resiko hukum, kepastian ekonomi, semua Ya. macam-macam kan. Nggak mungkin 3,5% mas. Makanya saya bilang, asing udah minta nih sebenarnya dari bond nih. Udah minta nih, udah ngecek-ngecek nih. Wah ada 7%, 7,5 gitu ya. Jadi soon or later sih akan naik sih mas. Jadi masalah nanti bersin-bersin, batuk-batuk, ya wajar sih mas ya. Wajar lah. Ya itu balik lagi malah bisa jadi kesempatan, tergantung dari sisi mana kita ngelihat gitu ya. Betul. Persiapkan aja mas. get ready aja atas semua kondisi gitu ya. Ya investor memang ya kalau kita ngelihat kita harus bisa mengambil kesempatan gitu ya dari setiap opportunity yang ada gitu kan. Ya, Kalau kita, saya bahasanya jangan pelanggar-pelongo lah mas. Ada kesempatan nih kita cuma diem liatin, enggak kan rugi kita mas. Iya betul. Cuma ngelihat terus buat bahan cerita nanti. Tapi kita nggak dapat. Buat apa mas? Betul. Oke, nah itu dia tadi teman-teman view dari kedua stock picker kita nih. Udah ngobrol ya tentang dari makroekonominya, terus hubungannya ke IHSG, terus juga tadi sempat nyebut-nyebut tentang bond market gitu ya. Nah ya pesan dari dua stock picker kita ini adalah jangan sampai kita pelangap-pelongo nih ketika nanti kesempatan menghampiri kita. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen kedua, beli atau pas gitu ya. Jadi kita akan nanyain ke stock picker kita, kira-kira dari 3 saham ini nih, kalau mereka ditawarkan untuk beli, mereka bakal mau beli atau pas gitu ya. Nah kita langsung aja nih. Oke, Pak Riki dan Bro Rio. Jadi saya punya 3 saham nih. Tadi kalau kita udah ngobrol di episode-episode sebelumnya tentang energi, terus ngobrol tentang consumer. Saya mau coba tanya tentang yang big caps aja deh gitu. Kita ngobrol perbankan dulu dari sektor perbankan. Kalau BBCA ditawarin, kira-kira buy atau pass dari Bro Rio? Di harga sekarang. Harga sekarang? Harga sekarang buy, terutama untuk yang jangka panjang ya. Tapi kan karena kayak temporary effect aja kan, misal suku bunga naik, terus dia jadi mungkin sektor perbankan yang dianggap apa ya kredit macetnya naik lah gitu ya, beresiko jadinya atau apa gitu. Dan cost of fund-nya dia juga mungkin naik jadinya gitu kan, karena kan dia naikin suku bunga simpanan juga kan. Tapi kan itu kan lebih ke temporary effect aja kan. Dan dia kan juga selain pendapatan bunga kan dia juga pasti ada pendapatan lain lagi kan. Betul. Kayak fee based income gitu, terus wealth management, dan juga dia kan juga lagi kembangin bank digital Blue-nya kan. Itu kan dan kemarin kan Blue-nya juga sempet dinobatin sebagai bank digital terbaik gitu kan. Padahal kan lebih banyak lagi saingannya yang lebih jor-joran promo gitu, tapi kan tetap aja dia tetap terbaik gitu kan. Nah itu kan juga bisa salah satu faktornya, terutama apalagi nanti jika Blue-nya bisa di spin off nih, misalnya jadi anak usaha tersendiri atau di IPO-in sendiri, atau mungkin aja dulu pernah ada rumor juga katanya mau backdoor gitu kan lewat emiten yang udah di bursa, kita nggak tahu juga gitu. Nah itu kan juga bisa ningkatin value dia dalam jangka panjang gitu. Oke, so buy. Oke. Kalau Pak Riki gimana Pak? Saya BBCA secara sahamnya enggak mas, tapi secara sektornya maybe saya lagi consider Banking. karena gini, resesi ini kan bakal naikin suku bunga nih mas, inflasi ini ya. Biasanya kalau naik suku bunga kan yang ke hit hard tuh kan biasanya saham-saham yang sensitif suku bunga nih mas, kayak multi finance, banking gitu kan, properti. Nanti pasti ada satu momen dia sebenarnya udah kelihatan nih mas sekarang nih, udah agak ke hit kan berapa belakangan ini banking ya. Mungkin saya nanti akan saya akan beli banking tapi nggak BCA. Yang kedua mas, ada faktor yang itu kalau nggak salah mas, kebijakan yang masalah waktu pandemik mas, penghapusan kredit macet ya. Oh. Yang kalau nggak salah tuh bisa diperpanjang ya. Kan udah mau selesai nih mas. Iya. Artinya kan artinya nih mas, dia punya dia punya NPL kan pasti akan muncul lagi nih mas. Karena kan ini kan udah selesai nih kondisinya. Makanya saya bilang banking akan kena efek. Saya akan beli mas nanti, kalau memang nanti akan turun ya mas. Saya udah siapin sahamnya sih. Udah ada nih Pak? Udah ada. Dan memang bukan tipikal saya main big cap sih mas sebenarnya. Oke. Lebih cari yang medium. Medium dan punya growth mas, punya growth luar biasa. Oke. So no to BBCA. No to BBCA, tapi yes to sektornya. Oke.
Oke. Tapi nanti mas. Tapi nanti juga. Oh, tapi nanti. Nanti juga. Oke, kita lanjut ke emiten kedua. Kalau tadi banking, sekarang kita coba ke sektor telekomunikasi nih. Kalau Telkom, kira-kira buy atau pass? Kalau Pak Riki gimana Pak? Saya nggak suka sektornya mas. Nggak suka sektor. Sektor padat modal ya mas. Saya terakhir pernah ketemu, saya lupa berapa waktu lalu saya ketemu dengan VP-nya di bagian seluler mas. Iya. Jadi Telkom ini sebenarnya dulu kan dia pernah jadi fixed line ya mas ya. Iya. Itu sebenarnya motor utama itu mas, fixed line. Jadi semenjak fixed line itu udah mulai berkurang nih mas, sekarang kan lebih ke seluler ya mas ya. Itu sebenarnya marginnya squeeze mas, kecil marginnya mas. Hitungannya kalau dibandingin fixed line ya. Jadi udah padat modal, marginnya tuh sebenarnya nggak begitu besar mas, apalagi main data mas. Kecuali voice ya mas, karena kan orang lebih ke data nih mas. Jadi buat saya bisnis telco itu bisnis padat modal yang buat saya nggak ada mode-nya ya mas. Jadi kalau saya bilang suruh beli telekomunikasi saya nggak mas. No. Semuanya sektornya nggak. juga no kali. No. Oke. No. Kalau Bro Rio, Telkom, buy or pass? Kalau untuk Telkomnya sendiri, aku pass juga. Pertama, karena dia growth-nya udah terbatas ya, dengan size dia yang segede itu, dan dia juga market cap-nya juga gede banget gitu kan. Gitu kan, jadi aku rasa potensial upside-nya terbatas pertama. Kedua, dia juga karena pertumbuhan kinerja keuangannya itu agak-agak melambat lah gitu, dan dia susah juga growth secara organik ataupun anorganik kecuali kalau dia ada akuisisi apa. Dan emang sih kemarin itu kan dia udah spin off anak usahanya Mitratel di IPO-in gitu kan. Tapi secara Telkomnya sendiri aku lihat kurang menarik, justru lebih menarik sektor penunjangnya gitu, kayak menara. Ya, tower-towernya itu lebih menarik karena kan dia lebih Offering marginnya gede mas ya. Marginnya gede, terus revenue juga recurring gitu, operating cash flow-nya gede, dan emang bisnisnya high leverage kan, tapi kan leverage-nya itu dia bisa tutup lah. Produktif ya. Dan bisa operating cash flow bisa nutup gitu, dan refinancing-nya rata-rata juga sektoralnya tuh cost of fund-nya rendah gitu, terutama yang punya grup-grup gede konglomerasi gitu kan, aku lihat wah itu kan murah banget itu ya cost of fund-nya, kayak bunga utangnya tuh kalau ditotalin tuh misalnya kayak cuma di bawah rata-rata lah, di bawah rata bunga pinjaman yang sektor lain lah gitu. Oke, so tetap no juga sama No kayak juga. Pak Riki ya. Oke. Saya pengen ngomongin sektor yang agak lain sendiri, cuman saya nggak kepikiran lagi kalau big cap, so saya bakal balik ke consumer. Kira-kira kalau Mayora kira-kira kalian pada buy atau enggak nih? Kalau dari Bro Rio, Mayora buy or pass? Mayora, kalau aku sih pass ya. Pertama karena dia masih ada gangguan di sisi supply-nya ya, supply bahan baku terutama kan, gandum kan. Kemarin tuh kan emang gandumnya sempat naik walaupun sekarang udah mulai menurun. Tapi kan tetap dia mungkin masih keganggu lah marginnya lah. Dan juga penjualan ekspor dia kan gede banget tuh kontribusinya. Kalau emang tadi masih gangguan bahan baku, terus masih ada gangguan supply chain logistik juga buat dia kirim produk jadinya ke luar negeri, ekspornya itu kan juga ningkatin cost dia ya. Mau nggak mau kan dia mesti squeeze margin kan, mau nggak mau dia mesti kurangin profit marginnya, korbanin profit margin untuk supaya harga jualnya nggak dinaikin gitu. Oke, so no. Kalau Pak Riki? Kita ngomong Mayora ya mas ya. Iya. Mayora itu sebenarnya sudah masuk saya punya watchlist. Udah masuk watchlist. Kenapa saya suka Mayora mas? Memang nih belakangan nih kinerjanya agak menurun ya mas, karena faktor kemarin tuh kinerja masalah supply ininya, supply bahan bakunya. Tapi gini mas, Mayora ini punya branding kuat mas. Dan kita punya behavior tuh orang tuh makin instan mas. Contoh kita ngomong sarapan deh mas. Kita ngomong sarapan kan Mayora kan bikin energen tuh mas. Orang kan maunya instan tuh mas. Jadi dan dia market leader mas. Artinya behavior kita tuh makin kesana mas. Jadi sektor yang diuntungkan tuh sektor yang kayak produce itu mas. Belum kopi Torabikanya. Terus beng-bengnya mas, oleh itu mas. Itu kan semua market leader tuh mas. Salah satu favorit saya. Jadi kalau dibilang Mayora gimana, saya mau beli tapi masuk watchlist dulu mas. Jadi nggak sekarang? Nggak sekarang. Dan saya akan riding sama growth consumption-nya Indonesia mas. Nanti begitu economic growth, itu pasti consumption tinggi mas. Dan kita punya behavior pasti akan terus ikut trading tuh mas gitu di consumption itu kan. Kayak kue-kue gitu. Jadi saya akan buy tapi nanti mas. Masuk watchlist dulu lah. Masuk watchlist dulu ya, tapi nggak buy tapi nggak sekarang nih teman-teman. Thank you Pak Riki sama Bro Rio udah hadir di sini, udah sharing-sharing. Tadi udah banyak yang kita bahas ya, dari IHSG, kemudian dari Outlook juga kuartal 3. Wah ini semoga jadi manfaat juga nih buat teman-teman di rumah gitu.
Nah, sampai sini dulu teman-teman untuk Stock Pitok kita untuk episode ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.